Halo Sobat Misbar, balik lagi bersama gua, Gary, dalam program Film Klasik Tetap Asik. Mungkin di antara kalian sudah banyak yang tahu atau pernah mendengar cerita mengenai Sangkuriang dari Jawa Barat. Ya, Sangkuriang sendiri adalah sebuah legenda dari kalangan masyarakat Sunda yang menceritakan tentang terciptanya Gunung Tangkuban Perahu. Naskah cerita Sangkuriang sendiri pertama kali ditemukan pada akhir abad 15 di atas sebuah daun palem milik Bujangga Manik yang kini tersimpan di sebuah perpustakaan di Oxford, Inggris. Pada suatu masa, ada seorang gadis cantik jelita yang bernama Dayang Sumbi yang pada saat itu terlihat tengah menenun sebuah kain. Namun tiba-tiba saja secara tersengaja teropong benang miliknya terjatuh. Lalu ia pun berdoa seraya berkata, jika ada seorang wanita yang mau mengambilkan teropong benang miliknya, maka ia akan menjadikannya saudari perempuannya. Namun, jika itu seorang pria, maka ia akan menjadikannya sebagai suaminya. Dan tak lama kemudian, datanglah seorang lengser yang mengantarkan teropong benang miliknya tersebut. Mengetahui hal itu tentu membuat Dayang Sumbi sangat terkejut sekaligus bingung harus berbuat apa. Lalu lengser itu pun mengatakan bahwa ini adalah suratan takdir yang mau tidak mau harus diterima. Dan Dayang Sumbi pun tak bisa mencabut kembali ucapannya. Seiring dengan berjalannya waktu, Dayang Sumbi pun kemudian hamil. Dan lambat laun kehamilannya itu terdengar oleh sang raja. Mengetahui hal itu, sang raja pun terlihat sangat angkara murka. Lalu sang raja pun menginterogasi sang putri perihal kehamilannya tersebut. Namun Dayang Sumbi hanya bisa terdiam bungkam dan menangis seraya memohon ampun kepada ayahnya. Karena tidak mendapatkan informasi apapun, sang raja pun lalu memerintahkan seorang algojo untuk memenggal kepala sang putri. Lalu tiba-tiba saja seorang lengser membuka suara seraya meminta ampun dan berkata bahwa ialah orang yang telah menghamili putrinya. Mendengar pengakuan itu tentu membuat sang raja beserta kru kerajaan yang bertugas sangat-sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang lengser bisa menghamili putri seorang raja? Lalu demi menutupi aib, sang raja pun menikahkan mereka berdua dan kemudian mengutuk sang lengser menjadi seekor anjing. Dan kemudian sang raja pun mengusir mereka berdua dari kerajaan. Selang beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbi pun tinggal di sebuah gubuk yang jauh dari pemukiman warga. Ia tinggal bersama anaknya yang bernama Jakasona. Jakasona sendiri adalah anak yang gemar sekali berburu di tengah hutan dengan ditemani seekor anjing yang bernama Tumang, yang tanpa ia ketahui bahwa Tumang adalah ayah kandungnya sendiri. Hingga pada suatu ketika, Dayang Sumbi pun tiba-tiba ingin sekali memakan hati seekor menjangan atau rusa. Karena hal itu, Jakasona dan Tumang pun pergi menuju hutan untuk berburu menjangan. Dan tak lama kemudian, Jakasona pun melihat seekor menjangan, lalu memerintahkan si Tumang untuk menggiring menjangan tersebut. Namun, bukannya mengenai menjangan, anak panahnya justru mengenai tubuh si Tumang. Dan pada saat itulah, si Tumang pun berubah kembali menjadi wujud aslinya. Lalu ia pun meminta Jakasona untuk mengambil hatinya untuk diberikan kepada ibunya. Lalu Jakasona pun bergegas pulang dan kemudian berkata kepada ibunya bahwa ia tidak berhasil membawa hati seekor menjangan, melainkan ia membawa hati si Tumang yang secara tersengaja terbunuh oleh dirinya. Mendengar dan mengetahui hal itu membuat Dayang Sumbi sangat terkejut dan marah dan kemudian mengusir Jakasona dari rumahnya tersebut. Hingga pada malam harinya, Dayang Sumbi yang merasa menyesal telah mengusir Jakasona, lalu mencari anaknya itu ke tengah hutan yang disertai hujan angin dordar gelap. Di tempat yang berbeda, Jakasona menemukan sebuah goa, dan kemudian ia mendapatkan bisikan-bisikan gaib yang mengatakan bahwa ia adalah seorang anak yang dikirim oleh dewa untuk tinggal dan bertapa di dalam goa tersebut. Singkat cerita, 9 tahun pun telah berlalu. Jakasona pun telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan mempunyai ilmu kanuragan tingkat tinggi. Dan dari sinilah ia mendapatkan nama Sangkuriang. Hingga pada suatu ketika terlihat prajurit kerajaan yang tengah merampas hasil bumi para warga dan lalu membawa para gadis desa sebagai upeti untuk kerajaan. Dan tak lama kemudian, datanglah Sangkuriang untuk membantu para warga dengan melawan dan kemudian berhasil menyudutkan seorang adipati beserta konco-konconya tersebut.
Setelah berhasil menyelamatkan para warga, Sang Kuryang pun mendatangi rumah lamanya yang telah rusak. Dan ia pun mendapati sebuah tengkorak dan mengira bahwa itu adalah tengkorak ibunya yang telah lama meninggal. Di tempat yang berbeda, adipati kerajaan melaporkan pada sang raja bahwa ada seorang pemuda yang melawan dan berhasil mengalahkan dirinya. Lalu sang raja pun memerintahkan semua prajuritnya untuk menangkap Sang Kuryang dalam keadaan hidup ataupun mati. Di sisi lain, Dayang Sumbi kini tinggal di sebuah desa dan mengganti namanya menjadi Larasati untuk menutupi identitasnya sebagai putri seorang raja. Lalu di saat Dayang Sumbi tengah memetik jagung, secara tersengaja ia bertemu dengan Sang Kuryang yang tengah bersembunyi dari kejaran para prajurit kerajaan. Dan karena pertemuan itu, membuat Dayang Sumbi kembali teringat pada anaknya yang dimana tingkah laku Sang Kuryang memiliki kesamaan dengan anaknya Jakasona. Dan hingga pada suatu ketika Dayang Sumbi tengah mengelus-elus kepala Sang Kuryang, secara tersengaja ia mendapati bekas luka di kepalanya, yang kemudian Sang Kuryang pun menceritakan bahwa luka itu ia dapati saat masih anak-anak. Karena ia secara tersengaja telah membunuh anjingnya, hingga membuat ibunya sangat marah lalu memukul kepalanya. Dan dari sinilah Dayang Sumbi meyakini bahwa Sang Kuryang adalah anaknya yang bernama Jakasona. Singkat cerita, Sang Kuryang yang jatuh cinta kepada Larasati akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk meminang Larasati. Namun Larasati menolak dan mengatakan bahwa ia adalah Dayang Sumbi, ibu kandungnya sendiri. Namun Sang Kuryang tetap tidak percaya dan terus memaksa agar Larasati mau menikah dengan dirinya. Merasa terdesak, Dayang Sumbi pun menyetujui permintaan Sang Kuryang tersebut dengan sebuah syarat. Sang Kuryang harus membangun sebuah bendungan dan perahu dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai matahari terbit. Setelah menyetujui persyaratan yang dipinta oleh Larasati, Sang Kuryang pun kemudian pergi ke sebuah goa. Lalu ia pun bertapa sambil komat kamit membaca mantra untuk meminta bantuan gaib, agar persyaratan yang dipinta oleh Larasati bisa terselesaikan dengan cepat. Setelah ia berhasil membuat bendungan, ia pun melanjutkan dengan membuat sebuah perahu. Namun, tiba-tiba saja Raja Perbangkara datang dan kemudian menantang Sang Kuryang untuk beradu kesaktian. Dayang Sumbi yang melihat pertarungan itu lalu mencoba untuk melerai, namun sama sekali tidak digubris oleh mereka berdua. Dan hingga pada akhirnya, sang raja pun berhasil dikalahkan oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun kemudian menghampiri sang ayah, lalu memohon ampun atas kesalahan dan kehilapan dirinya dan cucunya. Dan dari sinilah, sang raja pun mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah cucunya sendiri. Setelah berhasil mengalahkan sang raja, Sang Kuryang pun kembali melanjutkan membuat perahu untuk memenuhi persyaratan perkawinan dirinya dengan Larasati. Lalu pada malam harinya, Dayang Sumbi pun berdoa pada Yang Kuasa. Ia meminta agar matahari bisa terbit lebih cepat, karena bagaimanapun juga Sang Kuryang adalah darah dagingnya sendiri yang tak mungkin ia nikahi. Dan hingga pada akhirnya, doa itu pun terjawab dengan suara kokokan ayam jantan sebagai pertanda matahari telah terbit sebelum Sang Kuryang menyelesaikan perahunya. Hentikan usahamu, Jaka. Kau telah gagal memenuhi janji. Apa maksudmu? Kau lihat itu. Sang Hyang Rumuhun tidak merestui pernikahan kita lantaran kau adalah anakku. Namun Sang Kuryang yang tidak menerima kenyataan itu terus memaksa dan tetap tidak percaya bahwa Larasati adalah Dayang Sumbi yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Lalu Dayang Sumbi pun mengatakan jika Sang Kuryang terus memaksa, maka dirinya akan sirna untuk selamanya. Dan benar saja, Dayang Sumbi pun akhirnya berubah wujud menjadi sebuah bunga untuk selamanya. Dan setelah itu, Sang Kuryang pun baru menyesali dan kemudian menendang perahu buatannya yang kini terukir abadi dengan nama Gunung Tangkuban Perahu.
Oke Sobat Misbar, nggak kerasa ya, kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih juga belum ada yang bertugas mengucapkan, sampai jumpa.